بارك الله فيكم. نشكر دار التوحيد على هذا الطرد الغذائي، على هذا الوجبة الغذائية. بارك الله فيكم. أجت وقت يعني احنا مرينا في وقت صعب، يعني الله أعلم كيف كنا لا بننام لا ليل ولا نهار. كنت أنا بتمرجح ليلة العيد على المرجحة واليهود قصفوا وأنا وقعت من على المرجحة. نشكر دار التوحيد اللي أمنت لنا وجبات غذائية واحنا اتهربنا من دورنا، كان في قصف وجينا على منطقة آمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الشعب الفلسطيني وباسم وزارة الصحة الفلسطينية نتقدم بجزيل الشكر للشعب الاندونيسي عامة ولمؤسسة دار التوحيد على وجه الخصوص لتبرعها الكريم بهذه المجموعة من الأدوية التي جاءت في الوقت المناسب، والتي أتت إلينا بهذه الكمية من الأدوية التي نعاني من نقص فيها، وسنستعملها لعلاج وتضمين جراح الجرحى الحرب الأخيرة على غزة والتي انتهت قبل يوم. نقول لهم بارك الله فيكم دار التوحيد ومتبرعين دار التوحيد لما كثير، جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Musibah yang menimpa pada saudara-saudara kita ini tidak cukup hanya untuk menjadi bahan pembahasan, tidak cukup untuk merasa prihatin, tapi lebih penting dari itu kita harus agendakan dalam doa kita. Dengan rem doa juga kita mulai sing-singkan lengan. Alhamdulillah dalam beberapa waktu kemarin kita sudah bisa menyalurkan secepatnya ya. Waktu itu hari Jumat gencatan senjata, Sabtu kita sudah mengirim. Ya, terima kasih kepada semua peserta ODOJ ya, One Day One Juice yang bekerja sama dengan DT Peduli Darut Tauhid ini untuk mengumpulkan dana kemanusiaan ya, yang insya Allah sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat tadi bangunan hancur, berapa 1.800 bangunan yang dihancurkan ya dalam tempo 11 hari, memang keji sekali, tapi Allah Maha Kaya, insya Allah mengganti rezeki yang hilang dengan rezeki yang lebih berkah, diantaranya lewat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang saya muliakan, di acara Peduli Palestina yang digelar oleh manajemen Kalbu, Ustadz Agim yang saya hormati, dan teman-teman muslimin Indonesia, wabil khusus para donatur setia Darut Tauhid Peduli. Perkenalkan, nama saya Bang Onim, mitra DT Peduli di Palestina. Perlu sampaikan bahwa muslimin di Palestina khususnya di jalur Gaza menyampaikan jazakallahu khairan katsiran atas dukungan dari para donatur DT Peduli yang alhamdulillah sampai dengan detik ini tanggal 24 Mei tahun 2021 rutin menyerahkan bantuan, mendistribusikan bantuan untuk saudara-saudara antum yang ada di Palestina, dan bantuan saya serahkan langsung, yaitu salah satunya adalah bantuan obat-obatan. Beberapa hari lalu kita telah serahkan langsung kepada pihak Kementerian Kesehatan di jalur Gaza, yaitu ke Rumah Sakit Asy-Syifa di Gaza City. Selain itu juga bantuan makanan yang alhamdulillah diterima langsung oleh warga Gaza yang menjadi korban peperangan. Mereka menyampaikan terima kasih bantuannya telah mereka terima. Teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah agresi berlangsung selama 8 hari, sangat memprihatinkan dan sangat mencekam. Alhamdulillah saat ini sudah 3 hari pasca gencatan senjata, dan tentunya kita berharap semoga tidak ada lagi terjadi peperangan. Kita berharap semoga tidak ada lagi darah anak-anak Palestina, tidak ada lagi kematian akibat dari peperangan ini. Tentunya kita semuanya menginginkan tercipta perdamaian di Palestina, wabil khusus di wilayah jalur Gaza. Sampai dengan saat ini pasca agresi 3 hari bukan berarti Palestina telah merdeka. Pasca agresi
Israel terhadap wilayah jalur Gaza bukan berarti Gaza telah terbebas dari blokade, bukan berarti warga Palestina sudah terhindar dari kemiskinan atau kekurangan bahan makanan dan juga kekurangan bahan obat-obatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini warga Palestina masih merasakan penderitaan, masih terjajah dan masih diblokade serta masih dilanda krisis makanan dan juga krisis obat-obatan, khususnya bagi para pasien yang saat ini sedang dirawat di beberapa rumah sakit, baik itu di Rumah Sakit Indonesia maupun di Rumah Sakit Ashifa di Gaza City. Alhamdulillah teman-teman, saya sendiri setelah menyaksikan langsung menjadi saksi hidup pertempuran dahsyat antara kedua belah pihak, yang mana pihak pejuang Palestina pun berhasil unjuk kekuatan kepada pihak Israel. Dan bagi saya, peperangan kali ini adalah peperangan besar, peperangan yang dahsyat yang membuat pihak Israel kaget. Kok bisa pejuang Palestina yang tinggal di wilayah Gaza hanya seluas wilayah 367 km persegi, pejuang Palestina yang tinggal di wilayah Gaza yang sudah 14 tahun lebih diblokade, pejuang Palestina yang tinggal di Gaza yang hidup mereka serba kekurangan, akan tetapi kenapa mereka bisa memiliki kekuatan, bisa memiliki rudal yang dalam satu hari ratusan rudal mendarat di ibu kota Israel. Tentunya ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, yaitu para pejuang Palestina. Perlu saya sampaikan bahwa Muslimin di Indonesia patut bersyukur. Muslimin di Indonesia perlu tersenyum dan bangga memiliki saudara mereka di Palestina, yang mana mereka mempertahankan tanah Palestina. Mereka memperjuangkan kiblat pertama Islam dunia, tidak hanya dengan demonstrasi, akan tetapi mereka rela mengorbankan jiwa dan darah mereka untuk Baitul Maqdis dan Palestina. Kita perlu bersyukur, dan tentunya Muslimin Indonesia cukup dengan mengirimkan doa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan, ketabahan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya, bisa tidak Bang Onim saya ke Palestina untuk bergabung dengan pejuang Palestina? Saya katakan tidak bisa. Karena Bang Onim sudah lebih dari 11 tahun di Gaza, tidak layak untuk bergabung dengan pejuang Palestina. Salah satu persyaratan yang sangat sederhana adalah minimal memiliki hafalan Al-Quran 17 juz. Sholat subuhnya harus berjamaah tepat waktu, sebelum 1 jam sebelum azan sudah harus berada di masjid. Dan mereka sangat filternya itu sangat kuat dari pejuang Palestina. Jadi antum di Indonesia cukup mengirimkan doa, karena kita sangat yakin senjata yang sangat ampuh untuk umat Islam di dunia adalah doa. Karena kita minta kepada siapa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman yang saya hormati, khususnya donatur setia, sahabat DT Peduli dan teman-teman dari DT Peduli yang selalu bersemangat, luar biasa selalu bersemangat DT Peduli, yang peduli Palestina tidak hanya sibuk pada saat terjadi peperangan, akan tetapi sebelum terjadi peperangan, pada saat tidak terjadi peperangan, teman-teman DT Peduli selalu ingat dengan saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Karena perlu sampaikan bahwa isu Palestina bagi kita sebagai umat Islam adalah isu akidah, ya, isu akidah. Saya selalu mengatakan bahwa jangan lupa di Palestina ada Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, kiblat pertama Islam dunia. Terbukanya pintu langit ke bumi, bahkan sampai ke tingkat take off-nya baginda Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit menuju Sidral Muntaha dari Palestina. Palestina adalah tanah yang diberkahi, yaitu kesuburannya para anbiya, salah satunya Ibrahim berasal dari Palestina,
para sahabat Nabi berasal dari Palestina paling banyak juga, dan kesuburan dari tanah Palestina tentunya tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, setelah terjadi peperangan 11 hari yang menewaskan 248 warga Gaza, 66 orang diantaranya adalah anak-anak dan 39 orang adalah perempuan serta 17 orang lansia. Sedangkan yang cedera tidak kurang dari 2.000 orang. Mereka membutuhkan dukungan doa, dukungan materi dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Muslimin di Indonesia. Jangan sampai kita berpikir bahwa pasca agresi warga Gaza tidak lagi membutuhkan bantuan kita. Tidak seperti itu. Sampai kapanpun kita akan tetap memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa demikian? Kita tetap berusaha untuk menyelamatkan nyawa jiwa manusia di Palestina. Dan tentunya saya sebagai aktivis kemanusiaan mitra DT Peduli dari Nusantara Palestina Center mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Agim yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kepercayaannya luar biasa kepada Bang Onim untuk mendistribusikan langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mohon doakan kami, mohon doakan Bang Onim, keluarga Bang Onim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat terjadi peperangan kemarin kami sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah siang ini Allah masih memanjangkan usia kami untuk menemui malam hari? Karena pada saat terjadi peperangan kemarin kami sudah sangat, setiap hari kami tentunya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah air yang kami minum hari ini masih dapat kami minum air yang sama pada besok hari. Tapi alhamdulillah semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat yakin sebesar apapun rudal yang dimiliki manusia, jika belum tertulis nama Bang Onim, bismillah tawakal Allah, la haula wala quwata illa billah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membimbing kami. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Itu yang kami yakin. Dan perlu sampaikan juga saat ini yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita di Palestina yaitu mobil ambulans. Ini mobil ambulans sangat penting karena jangka panjang. Yang kedua adalah bantuan air minum. 97% air minum di Gaza tidak layak konsumsi, bantuan obat-obatan dan bantuan makanan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha dan program kurban sudah mulai kita galakan, yang mana DT Peduli menjadi simbol kurban unta di dunia, yaitu di Palestina, yaitu dari Indonesia, dari DT Peduli. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di jalan juang, dan tentunya kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf saya belum bisa live. Semoga sekali waktu kita bisa atur untuk live. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.